Halo Sobat Brilian, kembali lagi di Brilian Psikologi Podcast. Kenalin, aku Irina. Hari ini kita akan ngobrol bersama Bapak Danang Baskoro mengenai patah hati. Sebenarnya patah hati itu apa dalam pandangan psikolog? Pasti nih Sobat Brilian di rumah pernah kan makan patah hati? Atau akan patah hati nih? Kayak jangan sampai ya. Nah, langsung aja nih ngobrol dengan Pak Danang biar langsung tahu patah hati itu apa sih, lalu gimana cara sembuhnya dari patah hati nih. Gimana nih Pak Danang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Iren. Gimana, baik juga ya? Iya, alhamdulillah baik juga. Tapi itu udah sedang patah hati kan? Enggak Pak, sehat, saya sehat alhamdulillah. Oke. Ini pertanyaan tadi apa? Tentang patah hati Pak, kan banyak. Patah hati itu apa? Iya, patah hati itu apa, kan banyak nih status misal, aduh lagi patah hati nih, gimana caranya biar bisa move on kayak gitu-gitu. Gimana sih Pak patah hati dalam pandangan psikolog gitu? Patah hati itu adalah ketika harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Jadi kita patah hati. Nah, tapi dalam hal ini konteksnya adalah romansa, adalah tentang percintaan. Jadi dia ingin bahwa pasangan dari romansanya adalah si A, tapi ternyata tidak bisa kesampaian. Jadi ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan. Jadi itu aja sih, dan itu menyakitkan loh Mbak Iren. Mbak Iren sudah berapa kali patah hati? Atau mematahkan hati? Mungkin mematahkan hati. Lebih banyak mematahkan hati ya? Agak sombong nih. Agak sombong. Tapi hati-hati nanti dapat balasan loh. Jangan sampai Pak. Jadi intinya begitu sih Mbak Iren. Jadi kita ingin dia menjadi pasangan kita tetap jalan sama dia, tapi ternyata itu tidak kesampaian karena satu dan lain hal. Jadi akhirnya kita menjadi kecewa, harapannya menjadi pupus. Antara harapan dan kenyataan itu tidak sinkron. Berarti itu bisa diawali dari sikap yang tidak sesuai atau mungkin sifat seperti itu kah Pak? Antara satu sama lain di pasangan itu tadi. Oh, penyebab patah hati? Iya, penyebab patah hati sendiri. Penyebab patah hati bisa banyak hal ya. Penyebab putus ya maksudnya ya. Iya. Jadi patah hati kan didahului dengan putus ya Pak. Yang jadi aneh itu adalah patah hati ketika belum menyatakan cinta atau belum pacaran, itu jadi aneh itu. Nah, berarti sebenarnya di situ ada perjalanan cinta yang broke, yang rusak dulu, ya hubungan relationship yang rusak dulu, baru setelah itu mengalami patah hati gitu. Entah itu karena perselingkuhan, putus, perceraian atau apapun itu. Tapi yang jelas untuk penyebab putusnya kan setiap orang macam-macam ya, Mbak. Gitu. Tapi lebih banyak Mbak Iren gimana nih? Wah. Saya kembali ke Pak Danang, perjalanannya lebih panjang mungkin. Iya, kalau dulu saya ditinggalin. Ya. Tapi setelah itu saya tinggalin. Enggak, jadi setiap orang itu pasti punya perjalanan percintaan yang tidak tersampaian gitu ya. Tapi itu jangan sampai menjadi ini Mbak Iren, menjadi hambatan untuk menjalin cinta untuk selanjutnya gitu. Biar harus cepat move on gitu ya. Harus cepat move on dan nanti harus segera move up. Gimana Pak move on dan move up itu? Contoh yang mudah gitu bagi kita buat melakukan. Bagi kita maksudnya untuk yang patah hati gitu. Kalau move on itu gampang Mbak, semua orang itu bisa move on. Artinya kita bisa aja ngelupain orang itu, mantan itu ya. Ngelupain di sini belum tentu kita lupa beneran. Kita bisa denial, kita bisa menyangkal, kita bisa lari gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar move on aja nggak cukup menurut saya. Karena kita akan tetap menjadi pribadi yang sama gitu. Akan tetap menjadi pribadi yang sama. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kita dapat pasangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Ya kan begitu sih. Jadi move on itu adalah kita jauh atau pindah dari kondisi kita yang lama tapi secara horizontal, tapi kalau move up kita kena ya. Kasih tahu nih Pak dari sisi psikologi cara coping gitu setelah patah hati, ada cara yang mudah nggak coping biar copingnya tuh nggak ke arah yang negatif begitu? Ya, patah hati itu nggak mungkin enak diucapin gitu, tapi kalau ngalaminnya itu berat karena itu berkaitan dengan dorongan-dorongan yang paling dasar, yaitu dorongan-dorongan mencintai dan dicintai. Ya. Jadi itu dorongan atau kebutuhan paling krusial menurut saya. Di situ juga tidak hanya mencintai tapi diperhatikan, memperhatikan. Terus kita dorongan-dorongan biologis juga. Artinya kita sebagai manusia itu membutuhkan pasangan gitu loh. Tapi ketika dorongan itu ternyata nggak kesampaian, kita sudah memproyeksikan
keinginan kita pada orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu bisa menjadi patah hati. Nah, kalau caranya agar itu bisa lebih cepat move on-nya adalah dengan cara mencari gantinya. Kalau belum ketemu gantinya gimana, Pak? Nah, itu dia, kalau belum ketemu ya gini, ada orang yang ngomong begini. Gimana ya supaya aku bisa move on dari dia dan dapat gantinya? Menurut saya gini, kalau Anda patah hati, ya Anda lagi broke hubungannya relationship sama seseorang, sebenarnya jangan cari dulu. Oke, istirahat dulu berarti. Enggak istirahat, tapi tingkatkan kualitas diri Anda dulu. Oke. Misalkan berat badan masih nggak cocok sesuai dengan ekspektasi nih ya, turunin dulu, ya bagusin dulu. Lalu pekerjaan masih kurang bagus nih, bagusin dulu. Pendidikan masih belum baik, bagusin dulu. Nanti ketika Anda sudah baik badannya, sikapnya udah baik, pekerjaannya sudah baik, uangnya udah banyak, yang deketin Anda, yang cocok dengan frekuensi itu adalah orang-orang yang sudah pantas. Oke. Jadi sebenarnya patah hati adalah awal ya untuk mencari yang baru, yang lebih baik. Tapi itu tadi saya bilang move up itu tadi, kita harus meningkatkan kualitas pribadi kita agar nemunya nanti nggak seperti yang dulu malah, tapi lebih baik. Kira-kira begitu sih, Mbak. Wah, panjang proses untuk pemulihan itu. Kalau misal orang itu kalau nggak mau gitu gimana, Pak? Nah itu sering gitu ya, Mbak. Jadi kayak ya udah stuck, saya maunya sama itu aja, saya nggak mau ganti gitu. Jadi akan kan jadi lebih panjang gitu daripada yang Bapak jelasin tadi prosesnya. Makanya saya bilang kalau dibicarain memang enak, tapi dijalaninya yang susah. Karena kita nganggap itu adalah hal yang benar untuk move on, tapi otak kita, neuron kita belum tentu nganggap itu hal yang benar. Wah, sampai ke otak nih. Sampai ke otak dong. Ingatan-ingatan sama dia itu masih melekat, perasaannya sama dia masih melekat. Nah itu kan ngilanginnya nggak mudah, Mbak Ira. Benar nggak sih? Iya. Apalagi sudah lama ketika orang jatuh cinta itu kan sering bayangin ya. Bayangin dia, terus kepikiran dia. Bahkan yang penting nih, berkorban untuk dia. Oke. Ya pengorbanan itu. Semakin besar pengorbanan di waktu pacaran, semakin sulit untuk dilupakan. Wah. Nah, itu hukumnya. Jadi kalau kita taruhannya ya, kalau ini ada mesin dingdong ya, mesin apa namanya, mesin yang untuk kita taruhan begitu ya, ada boneka begitu. Kita masukkan 1.000, nggak dapat. 10.000, dapat 1. Masukkan lagi 100.000, 1 juta, nggak dapat. Kita mikir, kalau aku berhenti sampai sini, rugi dong. Terus tambah. Nah itu kita berkorban ketika kita menjalin hubungan. Nah ketika kita semakin banyak pengorbanannya ketika masih pacaran, maka itu akan membuat kita mempertimbangkan. Makin susah berarti move on-nya. Rugi dong aku di sini. Dan tidak itu aja ya, itu secara behavioral begitu kalau kita sudut pandangnya psikologi behavioristik. Tapi ketika kita masih menjalin relasi sama dia kan kita bayang-bayangin tuh Mbak. Berarti di situ ada proses apa? Proses rumination kan. Rumination itu artinya mikirin dia terus-menerus, benar nggak? Nah ketika itu terjadi pengulangan, neuronnya akan terbentuk, akan ada neural net yang di situ ada sosok dia. Dia sudah menghuni singgasana hati kita. Gitu. Padahal di otak sebenarnya. Padahal di otak. Ya, padahal di otak. Dan ketika jalinan itu putus, artinya otaknya tetap seperti itu, harapannya, kenyataannya tidak seperti itu. Ada gap yang luar biasa. Makanya ketika orang putus cinta, itu sama sindromnya kayak PTSD. Tahu PTSD ya? Iya, post traumatic stress disorder. Iya, ketika tidur mimpi. Trigger, oke. Ketika ingat tempat yang dia pernah datengin dulu, keingat. Makan nggak enak, mikirin dia terus dan seterusnya, nangis nggak jelas dan seterusnya. Makanya sebenarnya itu adalah kondisi biologisnya, kondisi otaknya. Jadi treatmentnya harus real, harus konkret, tidak cuman hanya ya sudah aku bertekad enggak, tapi harus ada treatment yang nanti bisa merujuk pada perubahan neuron net itu. Oke. Ada kalanya kadang bertekad tapi masih liatin fotonya bareng, masih jalan ke tempat-tempat yang mereka biasanya bareng gitu. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, ada gitu kasus-kasus yang patah hati yang diumbar ke sosial media. Sebenarnya kasus patah hati itu perlu nggak sih diumbar ke sosial media? Iya sebenarnya perlu atau enggak ini sebenarnya bebas nilai ya, artinya boleh terserah orang seperti apa, tergantung nilainya seperti kalau dia ngerasa nggak apa ya terserah aja. Tapi kalau menurut saya sih sudut pandang saya sih
hal-hal seperti itu nggak perlu didramatisir. Oke. Dari sudut pandang psikologis ya. Iya. Ketika kita mendramatisir, maka kita kayak menciptakan drama atau ada sudut pandang baru yang lebih dalam, yang itu akan meresap ke pikiran bawah sadar kita. Karena kita mendramatisir kan. Nah kalau kita mendramatisir kejadian itu akan ada memori-memori di dalam otak kita yang sebenarnya nggak nyata, benar nggak? Oke. Kita akhirnya membayang-bayangkan ini gitu kan. Itu kan akan menjadi memori palsu. Iya. Dan itu akan menetap di sini. Nah makanya ketika habis putus cinta itu Mbak Irene, itu biasanya ada kecenderungan seseorang itu untuk menarik diri, dia akan ke kamar, benar nggak? Nangis, atau dia jalan-jalan tapi masih mikirin itu, Iya. rumination kan? Di saat itulah seseorang sedang memproduksi memori palsunya, dan itu akan semakin melekat di sini. Ya mungkin ngulang gimana, kenapa kok bisa putus juga? Harusnya aku ngelakuin ini. Oke. Gitu. Terus coba hubungi lagi, di reject Ternyata lagi. di-block. Semakin di-block semakin dalam tuh. Bener nggak sih? Iya. Nah, ketika itu terjadi, dia sebenarnya memasang perangkap untuk dirinya sendiri. Waktu tidur sudah mikirin dia, ngimpi sampai bertahun-tahun loh itu. Kalau nggak dikelola dengan baik. Sehingga solusinya adalah ketika patah hati, ya sudah ikhlasin waktu itu juga. Sakit, iya memang sakit, tapi akan lebih sakit ketika Anda masih tetap berharap. Kalau nanti hubungan itu masih bisa dilanjutkan, ya lanjutkan nanti kalau memang jodohnya. Tapi kan belum tentu jodohnya. Bisa aja dia sama orang lain kan. Nah ketika kita terjebak sama bayang-bayangan itu, wah itu juga nggak sehat nanti ketika kita menjalin hubungan dengan orang yang baru. Iya. Nah itu gimana Mbak? Ketika menjalin hubungan dengan orang baru tapi belum selesai nih patah hatinya gitu. Gimana Pak? Kan udah sama orang baru tapi kok belum selesai itu? Kan kasihan gitu orang yang baru juga. Iya betul. Itu banyak terjadi di pernikahan bahkan. Oke. Jadi ketika dia sudah menikah, ternyata masih belum move on sama mantannya. Sebelumnya. Sehingga dia tidak tune in sama pasangannya, tidak mencurahkan kasih sayangnya, cintanya, perhatiannya kepada pasangannya, dan akhirnya pernikahannya ya hambar, gitu loh. Karena kalau kita sudah nikah, kita kan harus nih ya diwajibkan menginginkan apa yang sudah kita miliki, bukan menginginkan yang belum kita miliki, gitu loh. Kalau belum nikah nggak apa-apa menginginkan yang belum kita miliki kan, tapi kalau sudah nikah ya kita harus menginginkan yang sudah kita miliki. Iya ada batasannya berarti. Ada batasannya. Nah orang yang belum move on itu masih gentayangan pikirannya. Menginginkan yang tidak dimiliki. Menginginkan yang tidak dimiliki. Akhirnya ya sudah kepikiran dia terus atau dia mencari sosok-sosok yang bisa mengingatkan pada yang sebelumnya. Wah, kayak bisa mendorong keperceraian gak sih Pak kalau gitu itu? Salah satu penyebabnya memang begitu. Ada mantan-mantan yang sudah menjadi hantu. Kalau misalnya nih Pak tadi yang belum move on, terus habis sudah menikah dan punya anak, pengaruh nggak sih Pak ke pendidikan anaknya ke depannya? Jadi panjang nih ngobrolnya. Ya bisa pengaruh, bisa aja enggak. Artinya tergantung dia itu sikap-sikapnya bagaimana terhadap keluarganya begitu. Jadi kalau orang-orang yang belum move on kan, ya tentu saja dia akan akan keinget-inget terus, akan nggak tenang dalam psikologisnya begitu. Dan itu dampaknya bisa serius loh Mbak, kalau dia masih menginginkan yang bukan seharusnya diinginkan gitu. Wah, luar biasa sekali percakapan hari ini Sobat Brilian tentang patah hati. Ternyata dampaknya patah hati itu sampai kayak rantai gitu ya, berujung panjang begitu. Nah, kalau pengen tahu tentang patah hati lagi, nah teman-teman bisa komen di YouTube di bawah, atau mungkin kalau ingin bertanya langsung, konseling langsung yang merasa patah hati nih, konseling langsung ke Brilian Psikologi bisa kok. Nanti silakan hubungi di websitenya nanti atau di nomor yang akan ada biasanya di ujung kalau nggak gitu di bawah. Nanti silakan dihubungi dan ada konseling online karena sekarang masih masa pandemi sehingga konselingnya masih online. Terima kasih banyak nih Pak Danang atas ilmunya hari ini. Semoga kita semua dibebaskan dari patah hati. terhindar juga dari patah hati. Semoga bisa kita podcast lagi di kemudian hari ya Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Irene. Terima kasih. Bye semuanya.